Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Abiyakta. Ya, pada hari ini podcast Suara Abiyakta hadir untuk menjelaskan kepada teman-teman semua tentang beberapa kejadian ataupun beberapa masalah yang ada di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Sebelumnya, Suara Abiyakta ini adalah merupakan program kerja dari bidang media dan propaganda Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Kenalkan, nama saya Hidayat Rizky Azmi sebagai moderator ataupun sebagai host di sini. Dan saya akan ditemani oleh dua narasumber yang cukup berkompeten pada tema yang akan kita bawa hari ini. Narasumber yang pertama adalah Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Kanda Dermawan Sumbagi Putra Kurniawan. Dan narasumber yang kedua adalah Ketua Umum Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Kanda Gifari Pahlevi. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tema yang akan kita bawa pada hari ini. Tema yang akan kita bawa pada hari ini adalah mengenai permasalahan menurunnya minat mahasiswa untuk mengikuti kelembagaan yang ada di KMUI. Nah, untuk memvalidasi lagi tentang track record dari kedua narasumber kita, di sini ada Kanda Dermawan Sumbagi. Beliau sebelum menjadi ketua DPM, menjabat sebagai staf bidang pengembangan sumber daya mahasiswa LEM FIAI UII. Dan Kanda Gifari Pahlevi sebelumnya menjabat sebagai kepala bidang advokasi dan jaringan Lembaga Eksekutif Mahasiswa FIAI UII. Nah, mungkin benar begitu, Kanda? Ya, benar. Alhamdulillah. Ya, dengan track record yang sudah kita ketahui bersama, maka sudah bisa dipastikan bahwa narasumber kita ini sangat berkompeten pada tema yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk kepada tema yang akan kita bahas hari ini, yakni menurunnya minat mahasiswa dalam mengikuti kelembagaan yang ada di FIAI UII, khususnya di keluarga mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Nah, sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan kepada kedua narasumber saya. Apa sih lembaga yang ada di KMUI itu sendiri? Mungkin kepada Kanda Dermawan, kemudian dilanjutkan oleh Kanda Gifari. Oke, sebelumnya saya izin menjawab Pak moderator di sini selaku host ya, Kanda Dayat. Ini kita tidak ditanya dulu kabar kita sehat atau tidak. Aduh, parah sekali ini. Aduh. Tapi tidak apa-apa. Tadi pertanyaannya apa saja sih yang ada lembaga yang ada di KMUI ini? Oke, mungkin secara jelas saja teman-teman saya sampaikan itu lembaga yang ada di Universitas Islam Indonesia itu dalam lingkup keluarga mahasiswa. Itu kalau kita tarik dari ranah universitas itu ada DPMU, ada LEMU, dan ada lembaga khusus kayak di atas. Nah, di mana dalam DPMU itu merupakan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas. Nah, sedangkan lembaga di bawah struktur DPMU ini, di bawah jajaran DPMU ini ada lembaga eksekutif mahasiswa tingkat universitas, dan ada beberapa lembaga khusus yang di bawah naungan DPMU itu sendiri. Nah, kemudian di ranah fakultas itu tidak jauh berbeda, cuman berbedanya antara DPMU dengan DPMF itu di DPMU sendiri tadi yang saya sampaikan itu
Dewan Permusyawaratan. Nah, sedangkan di fakultas itu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, mungkin lebih jelasnya nanti akan ditambahkan oleh narasumber kedua ini. Kebetulan beliau juga sangat berpengalaman dalam berlembaga juga, gitu kan. Nah, di bawah jajaran DPMF itu ada lembaga eksekutif mahasiswa fakultas. Nah, sedangkan di bawah DPMF juga itu ada lembaga khusus juga, yang dimana di lembaga khusus itu ada seperti lembaga pers mahasiswa untuk sampai saat ini masih berdiri, begitu Pak Host gitu. Mungkin ada tambahan. Ya, mungkin ada tambahan atau mungkin saya tambahkan pertanyaannya karena tadi sudah lumayan menjawab dengan lengkap tentang apa saja lembaga yang ada di KMUI ini. Mungkin pertanyaan saya kepada Kanda Givari adalah seberapa penting mahasiswa itu mempunyai sebuah lembaga yang membentuk semacam pemerintahan. Oke. benar. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan dari moderator ya, mungkin tadi saya ingin menambahkan sedikit dari yang disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, Saudara Dermawan Sumbagi, yang mana sudah dijelaskan terkait tentang lembaga apa saja sih yang ada di ranah universitas. Mungkin sedikit menspesifikkan bahwasanya di ranah fakultas kita ada yang namanya struktur lembaga, yang mana dari struktur lembaga ini Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai lembaga tertinggi, lalu di bawahnya ada lembaga eksekutif mahasiswa fakultas, lalu di bawah lembaga eksekutif mahasiswa fakultas itu ada yang namanya 3 HMJ kebetulan. Nah, di FIAI ini sendiri kita memiliki himpunan mahasiswa jurusan yang mana dari HMJ itu ada 3 HMJ. Yang pertama adalah HMJ PAI, yang kedua adalah Himpunan Mahasiswa Ahwal Syasiyah, lalu yang ketiga adalah Forum Kajian Ekonomi Islam. Nah, di bawah lembaga eksekutif mahasiswa itu tidak hanya HMJ, tapi ada juga yang namanya UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa. Nah, yang mana pada periode kali ini kami menghidupkan kembali yang namanya Unit Kegiatan Mahasiswa, yang mana UKM ini merupakan sebuah, ibaratnya kalau di SMA ini teman-teman bisa mengenal yang namanya ekstrakurikuler lah atau ekskul. Nah, yang mana di Fakultas Ilmu Agama Islam ini kebetulan ada 3 Pak Moderator, mungkin teman-teman juga sudah tahu, yang mana ada Yufoni itu bergerak pada bidang kesenian, lalu yang kedua ada JAF atau Jamaah Al-Farabi yang bergerak pada bidang dakwah, lalu yang terakhir ada Nafi yang bergerak pada bidang olahraga. Nah, terkait tentang pertanyaan Pak Moderator tadi, kira-kira bisa diulang Pak? Kayak tadi pertanyaannya Tentang seberapa pentingnya mahasiswa itu menjalankan sebuah lembaganya semacam pemerintahan. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di Universitas Islam Indonesia ini memiliki sistem kelembagaan yang bernama student government, atau bisa kita bilang simpelnya di dalam pemerintahan itu kita menganut sistem kelembagaan atau sistem pemerintahan semi parlementer, yang mana Dewan Perwakilan Mahasiswa ini sebagai lembaga tertinggi, kita kalau misalkan seberapa pentingnya itu menurut saya sangat penting, karena kita bisa melihat ya, Tum ya, dari segi student government itu kan memiliki 2 asas, yang mana kemandirian dan independensi. Nah, kemandirian ini kan seperti yang kita tahu itu bisa, yang pertama di asas dari student government itu ada kemandirian dan independensi, yang mana kemandirian itu bisa dilatih dari mahasiswa dari segi apa saja. Yang pertama, kemandirian ini ada 3 variabel menurut saya. Yang pertama adalah kemandirian dari segi kegiatan, yang kedua ada kemandirian dari segi keuangan, lalu yang ketiga kemandirian dari segi regenerasi. Nah, itu menurut saya lembaga yang ada di Universitas Islam Indonesia ini sangat-sangat berpengaruh kepada mahasiswa dari segi kemandirian, mulai dari kita mengelola keuangan sendiri yang dikelola langsung oleh mahasiswa. For your information aja kawan-kawan, keuangan dari yang ada di lembaga kemahasiswaan saat ini itu dikelola langsung oleh mahasiswa. Seperti contohnya di sini adalah DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, itu menurunkan kepada setiap lembaga yang ada di Universitas Islam Indonesia atau maupun fakultas itu melalui DPM Komisi 3, lalu diturunkan ke lembaga yang ke bawahnya, lalu lembaga yang ada di atasnya diturunkan kembali ke lembaga ke bawahnya. Itu menurut saya sangat penting bagi mahasiswa untuk melatih kemandirian mereka dari segi 3 variabel tadi. Mungkin dari segi independensi mungkin bisa dijelaskan sama Pak DPM mungkin ya, sama Pak DPM yang lebih berpengalaman. Kalau tadi saya sudah menjelaskan terkait tentang kemandirian, dari Pak DPM sendiri mungkin bisa menjelaskan terkait tentang independensi. Oke, ini berbicara tentang independensi yang ada di struktur KMUI ya, utama dari yang kita ketahui tadi dari student government tersebut itu ada 2 asas, itu kemandirian dan independensi gitu ya. Di independensi ini mungkin saya lebih spesifik saja, kita berbicara faktual gitu kan, dimana
bentuk sikap independensi yang ada di lembaga KMUI ini tidak adanya intervensi antar rektorat dengan DPMU, antar dekanat dengan skala DPMF. Tidak ada yang istilahnya itu sifat ataupun sikap dari rektor maupun dekanat ke setiap lembaga U dan F itu tidak bersifat instruktif, tidak ada instruksi intinya. Itu hanya bersifat koordinasi. Nah, itu teman-teman sebagai wawasan kita dalam berlembaga di KMFI UII ini. Begitu Pak Hos. Mungkin itu sudah cukup menjawab tentang sebenarnya seperti apa lembaga yang ada di keluarga mahasiswa UI ini. Nah, namun kita coba berkaca kepada realitas saat ini bahwa mahasiswa itu kurang tertarik Pak dengan lembaga mahasiswa ini. Padahal menurut penjelasan dari dua ketum tadi bahwa lembaga mahasiswa ini sebenarnya cukup menarik Banget begitu kan? Ya, menarik banget malah dengan sistem pemerintahannya ataupun ya setidaknya kita bisa belajar untuk mengatur sesuatu kan yang berdasarkan peraturannya, berdasarkan strukturnya. Itu kan menjadi kesempatan untuk mahasiswa agar dia bisa belajar. Nah, tapi realitanya saat ini ternyata mahasiswa kurang suka untuk berlembaga. Kira-kira menurut dua ketum ini apa permasalahan atau apa indikator utama karena lembaga ini seakan-akan dijauhi oleh mahasiswa? Padahal dari dua fungsi tadi ketika kita menjabarkannya, lembaga mahasiswa ini yang akan mewakili suara-suara para mahasiswa. Betul. Mungkin Siapa dulu? Siapa dulu ini? Tum DPM dulu. Oke. Nah, karena berbicara tentang ketidaksukaan terkait mahasiswa, kurangnya minat berlembaga lah lebih spesifiknya itu, saya rasa tidak bisa saya sampaikan secara harfiah ya, karena itu kembali ke individu masing-masing. Nah, cuman kalau saya melihat realita selama saya berlembaga, itu kondisi mahasiswa saat ini itu ini kita tidak usah, kita terbuka saja begitu kan, kita sebagai anak lembaga di sini, terutama terbuka juga untuk mahasiswa. Di sini mahasiswa sekarang ini menurut saya itu mahasiswa mengharapkan sebuah feedback. Nah, itu teman-teman harus mengubah pola pikirnya dari sekarang. Itu sebenarnya bukan teman-teman mengharap feedback di sini, tapi lakukan dulu apa sih yang akan kalian berikan terhadap mahasiswa ketika kalian sudah menjadi menjadi pemimpin di lembaga nanti. Jadi berikan saja dulu, tebarkan saja dulu manfaat. Terkait feedback saya pasti jelas, feedback itu tetap kembali ke individu. Tidak sekarang, tapi teman-teman bisa lihat nanti. Begitu jelasnya. Nah, kemudian yang kedua itu sangat disayangkan ketika sebuah lembaga ataupun organisasi di universitas itu mati, itu pasti dipertanyakan universitasnya. Karena jelas teman-teman dari beberapa universitas yang kita lihat saat ini tuh yang sangat viral di luar sana, itu bukan karena prestasi universitasnya, tidak, melainkan prestasi organisasi maupun lembaga yang ada di universitas tersebut. Itu menurut analisis saya pribadi selama ini begitu. Ya, begitu sih Pak Hos. Menurut Tum Lem. Oke, tadi mungkin kalau bisa saya simpulkan pertanyaan dari Pak Hos ini kan kira-kira apa sih faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya minat berorganisasi atau minat berlembaga yang ada di Universitas Islam Indonesia. Kalau bisa menjawab, izinkan saya menjawab. Yang pertama, kita tidak bisa, tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua DPM tadi, bahwasanya bisa saya simpulkan bahwasanya mahasiswa sekarang itu memiliki pemikiran-pemikiran yang kapitalis atau bisa memiliki pemikiran yang berorientasikan kepada modal. Ngeri. Atau untung lah, atau ya bisa kita lihat bahwasanya lembaga internal khususnya yang ada di lembaga, misalkan contohnya lembaga eksekutif mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, atau lembaga-lembaga yang ada di student government ini, kita bisa simpulkan bahwasanya lembaga ini merupakan lembaga yang non-profit. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat dari situ, sudah lembaga non-profit, kira-kira apa untungnya bagi mahasiswa? Sedangkan kasus mahasiswa saat ini adalah mereka kebanyakan berpikiran
berorientasikan kepada profitnya apa, aku dapat duit nggak, Berbicara feedback lagi iya, begitu. berbicara feedback. Iya. Kalau misalkan aku ikut lembaga, kira-kira aku dapat duit nggak? Nah, kira-kira aku mending kerja, mending kayak gini, mending kayak gitu kan. Apalagi sekarang ada program pemerintah tentang MBKM itu kan. Aduh. Kita tidak menutup kemungkinan bahwasanya DPM tahun ini juga mengangkat tentang isu tentang MBKM juga Pak ya. Bener Pak? Tolong ditekan Iya. itu Menteri Pendidikan Iya. itu. Sudah terbuka ini buat Menteri Ya, ini Pendidikan sudah kan. offset ini ya. Oke, lanjut. Mohon maaf. Oke, mohon maaf. membahas terkait tentang itu ya, terkait tentang MBKM. Kira-kira banyak lah program yang menurut saya itu juga sangat bagus terkait tentang bagaimana proses dari mahasiswa tersebut atau individu dari mahasiswa tersebut dalam menunjang prosesnya pribadi. Namun menurut saya perlu adanya lembaga eksekutif mahasiswa atau lembaga kemahasiswaan yang menopang dari segi forum-forum diskusi. Seperti yang kita lihat bahwasanya pemuda pada saat ini nongkrong di kafe itu nggak ada yang membahas tentang kira-kira pandangan kalian terkait tentang AI ini seperti apa. Misalkan contohnya dari lembaga eksekutif mahasiswa itu kan kemarin ada yang namanya kegiatan forum diskusi isu tuh. Yang mana forum diskusi itu atau bisa bilang forsisu itu tujuan dari lembaga eksekutif mahasiswa periode ini adalah menciptakan forum-forum diskusi. Biar gimana caranya mahasiswa sekarang itu bisa melek terhadap isu-isu global atau isu-isu nasional maupun isu-isu regional yang ada di Indonesia. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait tentang kurangnya minat lembaga dari mahasiswa pada saat ini adalah eksistensi dari suatu lembaga tersebut yang kurang terasa dari mahasiswa. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa saya pribadi dari lembaga eksekutif mahasiswa mungkin sudah merasa periode kali ini belum maksimal dalam memaksimalkan eksistensi dari suatu lembaga. Misalkan contohnya, suatu lembaga yang ada di Universitas Islam Indonesia atau yang ada di KMUI ini harus bersifat mengelola, mengadvokasikan dan mengaspirasikan pendapat atau kebutuhan dari teman-teman mahasiswa yang ada atau teman-teman mahasiswa umum yang nantinya setelah aspirasi itu kita tampung, kita setorkan ke DPM, lalu kita audiensikan bersama pihak-pihak yang terkait, misalkan contohnya dekanat dan rektorat. Karena kita tidak bisa kita pungkiri bahwasanya mahasiswa umum saja itu tidak bisa ngobrol sama rektorat, tidak bisa ngobrol langsung sama dekanat kecuali ada lembaga yang menaunginya, kecuali atas nama lembaga. Nah, maka dari itu di sini adanya lembaga eksekutif mahasiswa atau adanya Dewan Perwakilan Mahasiswa HMJ dan UKM lain-lainnya itu salah satunya. Yang pertama menunjang soft skill, yang kedua menunjang manajemen waktu. Misalkan gimana caranya apa yang telah kita dapatkan di isu yang telah kita dapatkan atau pelajaran yang kita dapatkan di bangku perkuliahan itu bisa kita implementasikan ke masyarakat melalui apa? Melalui lembaga ini. Lalu yang ketiga terkait tentang lembaga ini, menurut saya salah satu tantangan yang tadi saya sebutkan itu adalah program kerja yang digaungkan oleh pemerintah saat ini, MBKM. Dan menurut saya itu merupakan salah satu tantangan dan penyebab mungkin gimana caranya mahasiswa saat ini mending kerja, mending ikut magang, mending ini, mending itu. Ya, itu bagus juga. Cuman kan gimana kita masuk ke dunia perkuliahan ini bukan hanya magang doang tempat kita berproses, tapi ada yang namanya lembaga, ada yang namanya berbagai macam lah fasilitas yang disediakan oleh kampus. Mungkin seperti itu jawaban dari saya pribadi. Menarik ini. Ini pembahasan yang sudah cukup lengkap dari apa yang saya tanyakan tadi kan, dari apa saja indikatornya atau apa saja faktornya. Kemudian sebenarnya apa tawaran dari lembaga mahasiswa tadi sendiri. Nah, yang saya ketahui juga bahwa lembaga mahasiswa ini mempunyai sebuah keuntungan yang tadi sudah disampaikan oleh Ketum Givari tentang mahasiswa itu dia bisa bertemu dengan rektorat ataupun dekanat untuk menyampaikan aspirasinya melalui lembaga mahasiswa. Kita tidak bisa mengkiri dengan keadaan anak muda sekarang yang mungkin dianggap rendah ataupun dianggap tidak mempunyai kekuatan ataupun tidak mempunyai pengalaman. Itu bisa saja ketika kita tidak mempunyai sebuah power ataupun tidak mempunyai sebuah wewenang, maka suara kita itu tidak akan pernah terdengar oleh orang-orang itu kan. Nah, makanya itu menjadi salah satu faktor utama kenapa lembaga mahasiswa ini harus ada sebenarnya. Betul.
Karena memperjuangkan hak mahasiswa itu kalau hanya sendiri ya sudah bisa dipastikan bahwa tidak akan terdengar. Nah, Karena berbicara keuntungan itu Pak Hos ya. Di secara internal itu untung, ketika booming di luar itu untung juga kan. Iya. Sama-sama menguntungkan. Itu namanya simbiosis mutualisme bukan? Iya, benar. Betul toh? Soalnya tidak bisa kita pungkiri juga bahwasanya bisa kita bilang di suatu kampus, misalkan kita hitung Universitas Islam Indonesia. Universitas Islam Indonesia itu apabila lembaga kemahasiswaannya ini mati, maka kampusnya ikut mati. Karena apa? Yang mana bisa kita lihat bahwasanya di suatu kampus itu harus ada yang namanya perlawanan. Perlawanan dalam artian kalau misalkan kita bisa mengutip perkataan dari Pramudia Anantatur, bahwasanya didiklah rakyat dengan organisasi. Nah, didiklah penguasa dengan perlawanan. Nah, bagaimana caranya kita di kampus ini sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ditertibkan oleh rektorat, kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh dekan, apakah kita akan diam saja? Lalu yang melawan kebijakan itu siapa? Apakah kita cuman di Universitas Islam Indonesia yang terkenal dengan yang terkenal dengan SPP-nya mahal, catur dharma dan lain-lain, itu ya kita tidak bisa mengkiri lah. Betul, dari pribadi nanti paling disensor dikit. bahwasanya misalkan kayak dari segi SPP itu kan cukup mahal. Nah, apakah kalau misalkan kita jadi mahasiswa, apakah kita harus menumbuhkan sikap yang kita harus taat sama rektorat? Kita kalau misalkan ada rektorat yang memunculkan kebijakan yang merugikan mahasiswa, apakah kita harus diam? Misalkan SPP sekian tapi tidak ada transparansi, apakah kita harus diam? Kan tidak. Nah, siapa satu-satunya lembaga atau wadah tempat kita menyampaikan aspirasi itu? Salah satunya adalah lembaga eksekutif mahasiswa. Bergerak dari segi intinya, kalau misalkan saya bisa simpulkan bahwasanya lembaga kemahasiswaan yang ada di UI ini bergerak pada bidang aspirasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa, lalu dari segi intelektual yang ada dari mahasiswa itu sendiri, mengasah intelektual lah istilahnya, seperti itu. Daya kritis, karena kalau misalkan kita lihat dari tujuan dari KMUI itu sendiri kan salah satu variabel yang pertama itu adalah mewujudkan terbinanya mahasiswa menjadi insan ulil albab. Jadi menurut saya insan ulil albab itu adalah sosok pemikir yang kritis dan mampu memaksimalkan akal pikirannya. Sekali. Tadi sudah ditambahkan bahwa beberapa keuntungan ketika kita berlembaga. Nah, mungkin ada satu variabel lagi yang akan menjadi pertimbangan seorang mahasiswa ketika dia mengikuti sebuah organisasi. Nah, jadi saya pernah mendengar stigma bahwa orang-orang yang ikut dalam sebuah lembaga kemahasiswaan itu adalah orang-orang yang lama lulus, orang-orang yang nantinya akan menjadi donatur tetap di universitas. Nah, itu kan menjadi sebuah stigma yang sebenarnya kalau kita lihat secara realita itu tidak ada. Bahkan yang saya lihat saat ini orang-orang yang di lembaga itu justru dia terpacu. Dia terpacu untuk saya harus cepat selesai kuliah. Seimbang. Ketika kegiatan yang di lembaga itu padat, kuliahnya harus tetap jalan. Itu adalah sebuah tuntutan yang ada di diri sendiri ketika seorang mahasiswa itu berlembaga, dan itu walaupun sedikit pasti tanggung jawab seperti itu akan ada pada setiap mahasiswa yang berkecimpung di dalam kelembagaan. Nah, sebagai contoh konkret, bahkan pada periode saat ini yang notabene-nya abang-abang ini adalah angkatan 2020, mahasiswa akhir lah ya. Mahasiswa akhir kan. Nah, ya belum akhir-akhir banget. Tapi lah. saya besok wisuda. Belum akhir-akhir banget lah. Iya, belum akhir-akhir. Misalnya udah 18, 17 udah kita itu udah hampir DO lah. Tapi ini masih bisa dapat cum laude lah ya. Bisa. Amin. Dan realitanya beberapa dari pengurus inti dari LEM maupun orang yang memegang ke sebuah tanggung jawab besar di DPM itu saat ini sudah melaksanakan tahap seminar proposal. Iya, betul. Bahkan KKN jalan, magang jalan. Jadi lembaga mahasiswa tidak bisa menjadi alasan ketika kuliah kita terlambat gitu kan. Betul sekali. Justru malah itu memacu kita untuk
cepat selesai. Mungkin itu ya yang perlu kita pahami tentang bagaimana seorang mahasiswa itu mengikuti lembaga kemahasiswaan, dan seharusnya tidak ada alasan untuk mahasiswa ini tidak menyukai lembaga kemahasiswaannya. Tapi ini Pak Hos, saya ingin membuka pikiran kita saja kan pada ini sore hari ini ya, dengan cuaca yang mendung ini, berbicara tentang keuntungan tadi kan kita berbicarakan, kemudian terkait pertimbangan antara mahasiswa ketika di berlembaga dia itu akan lama lulus lah, katanya dia akan stay di situ. Menurut saya itu kembali ke individu masing-masing, karena kan seperti yang saya katakan di awal itu ada simbiosis mutualisme di sini, sama-sama menguntungkan. Ketika mahasiswa tersebut menguntungkan di lembaga, maka untung juga di akademiknya. Ketika untung di akademik, untung juga di lembaganya. Makanya perlu keseimbangan di sini antara berlembaga dengan akademik, ya kan? Karena malu saja sebagai kampus perjuangan, kita dikenal oleh kampus perjuangan, yang dimana organisasi tertua yang ada di Indonesia itu lahir dari rahimnya UI, begitu kan? Karena sangat malu sekali, ibarat ketika mahasiswa dihadapkan oleh pertanyaan seperti ini tadi, ketika masuk lembaga katanya telat lulus, telat apa, malu sama pendiri WI, malu sama organisasi yang lahir di WI. Bagaimana mereka memperjuangkan nilai organisasi, bagaimana mereka menghidupkan nama UI, kan gitu. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Jadi saya ingin sekali lagi menekankan kepada teman-teman mahasiswa, khususnya sebagai bahan regenerasi untuk menuju organisasi emas 2045. Mungkin toh, ini bisa jadi begitu kan? Mungkin ya. Kita tidak tentang emas-emasnya nggak sensitif. Ya betul. Nah, saya kira tolong teman-teman kita itu kita buka pikiran, jangan pernah mengharapkan feedback terlebih dahulu. Kalian mengharapkan feedback, ini teman-teman bisa mengharapkan feedback, tapi teman-teman memberikan apapun terhadap mahasiswa. Oke, timbal balik, kalian memikirkan feedback sebelum teman-teman itu terjun. Nah, itu kan pertanyaan besar itu bagi kita sebagai kelembagaan, begitu kan. Feedback yang akan kita garis bawahi adalah bersifat keuangan, material. Kayak contoh, satu pahlawan sekarang yang kita kenal, Lafran Pani, begitu kan. Dia yang mendirikan sebuah organisasi Islam tertua yang ada di Indonesia ini, dia tidak pernah mengharapkan feedback. Tapi apa feedbacknya? Ya ini. Kemanfaatan yang kita dapatkan ya ini, kita merasakan kampus yang sangat megah ini, begitu kan. Organisasi yang sangat terkenal merata, kesetaraan secara administrasi. Itu kan hidup sampai sekarang gitu loh. Nah, begitu juga dengan yang kita hadapkan sekarang itu, kurang minatnya mahasiswa dalam berlembaga, lebih ke harga diri saja sih. Kita kembali ke individu saja lah kalau dari saya itu. Bahkan ketika kita mengulik beberapa tahun sebelumnya, ya gedung yang saat ini kita rasakan tidak akan ada tanpa perjuangan dari lembaga mahasiswa itu sendiri. Benar. Ya mungkin kita akan dicap sebagai FPI tukang demo. Ya tapi tidak. Lihat sekarang kita kan kita sudah bisa duduk nyaman tanpa numpang. Kursi kita udah empuk lah, udah nggak kayu lagi kayak dulu. Handle-nya FTIAI sih aku dengar itu, Fakultas Teknik Ilmu Agama Islam. Itulah, aduh. Karena tapi alhamdulillah lah. Ya, betul sekali. Aduh, menarik ini pembahasan ini. Mungkin untuk pembahasan saat ini kita akan cukupkan dulu. Karena durasi juga kan. Cepat sekali ini ya. Aduh, gimana ini? Mungkin kita akan lanjut part 2. Lanjut part 2. Kalau rame kita lanjut part 2. Ini nanti dipotong. Subscribe. Bener ya. Kalau rame lanjut part 2. Oke. Mungkin sedikit menanggapi ya terkait tentang tadi diskusi yang sangat menarik dari Pak Moderator bersama Ketua DPM. Mungkin aku sedikit ada penutup mungkin menanggapi dari yang disampaikan oleh Pak Host tadi terkait tentang gimana caranya sih identiknya orang-orang aktivis atau orang-orang di lembaga itu biasanya orang-orang yang kuliahnya molor atau skripsinya molor dan lain-lain. Sebenarnya yang ingin saya tekankan kepada kawan-kawan mahasiswa, mungkin teman-teman yang menonton pada saat ini, saya ingin menekankan bahwasanya kuliah
akademik atau skripsi dan lain-lain itu merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai mahasiswa. Nah, sedangkan lembaga itu kebutuhan. lembaga itu pilihan. Oh, pilihan. Ya, pilihan. Iya, sunnah, istilahnya sunnah. Yang mana kita harus mengutamakan yang namanya kewajiban kita. Seperti yang kita tahu, misalkan kita dari berbagai daerah, dari Lombok, dari Timur, dari berbagai macam daerah, dari Sabang sampai Merauke, tujuan kita ke UI ini adalah yang pertama untuk belajar, skripsi, akademik, untuk kuliah dan lain-lain. Nah, sedangkan organisasi ini merupakan salah satu pilihan. Nah, pilihan ini apakah kita harus memilih antara yang satu atau yang dua? Tidak bisa kita memilih antara satu atau yang dua, antara akademik atau organisasi, melainkan keduanya ini harus berjalan. Iya, beriringan. Sebagaimana kalau misalkan ini kan teman-teman semua nih, kita yang ada di UI ini kan atau mahasiswa S1 ini kan sesuai dengan konstitusi yang dicantumkan bahwasanya seluruh mahasiswa S1 itu merupakan anggota dari keluarga mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Nah, namun sebagaimana yang dicantumkan juga di KMUI ini memiliki tujuan. Yang mana yang pertama, menjadikan insan ulil albab. Lalu yang kedua adalah mewujudkan bertanggung jawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ bisa kita kategorikan bahwasanya insan ulil albab ini adalah akademis. Nah, akademis adalah sosok yang mampu belajar, lalu mampu berpikir dan memaksimalkan akal pikirnya melalui bangku perkuliahan. Nah, lalu variabel yang kedua ini adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa kita bilang terjun langsung ke masyarakat. Iya, beramal atau mengamalkan apa yang kita dapatkan dari bangku perkuliahan. Nah, dari situ menurut saya sudah jelas bahwasanya kita KMUI harus mewujudkan tujuan dari KMUI tersebut. Mungkin seperti itu, Pak. Nambahkan sedikit aja. Sedikit, 2 menit. Itu kan kalau Untung Givari tadi bilang itu kebutuhan dan pilihan. Apa? Kewajiban dan pilihan. Nah, tapi seperti histori yang saya ceritakan tadi, berdirinya organisasi Islam itu bukan sebuah kebutuhan. Ya kan, dimana pada saat itu orang-orang Islam itu besar. Kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi teman-teman. Nah, sehingga organisasi menurut aku itu sebuah kebutuhan hadap individunya masing-masing, dan itu kalian yang akan menentukan jalannya. Begitu. Jadi buat mahasiswa jangan takut untuk berlembaga, hilangkan stigma-stigma yang seperti kalian tidak akan lulus. Lihat nanti mungkin ketemu di hari ini bakal kumlot. Amin. Ya, cepat waktu ya. Amin. Kita mendoakan lah. Itu Pak. Itu adalah kata-kata pamungkas dari dua ketum kita yang harapannya akan membantu teman-teman semua menemukan rasa keberpihakannya terhadap lembaga mahasiswa saat ini. Mungkin saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada dua narasumber kita, dua ketum kita yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi, untuk sharing, untuk keberlanjutan di lembaga ini. Mungkin harapannya ada regenerasi. Harapannya ada regenerasi. Ya mungkin harapannya kan ini kami tahun-tahunnya anak 20 ya. Mungkin estafet perjuangan yang akan melanjutkan tahun depan ini adalah teman-teman dari angkatan 21. Nah, harapannya ya bisa membereskan lah kira-kira apa yang sekiranya menurut teman-teman kurang baik di atas atau kurang baik di organisasi bisa diluruskan secara langsung. Terakhir, pesan dari saya itu jangan pernah berpikir siapa sih akan menggantikan Ketum Givari. Contohnya saya tidak mampu menjadi Ketum Givari. Tidak. Itu proses teman-teman untuk mencapai kebutuhan tersebut tadi. Jadi jangan takut untuk nanti berpikir nanti aku nggak bisa sekeren Bambang itu kan biasa terjadi di mahasiswa. Jadi hilangkan stigma seperti itu. Coba teman-teman silakan fokus untuk berproses saja. Gitu. Cukup sih. Cukup, host. Terima kasih. Kita akhiri ini berarti. Kita akhiri. Terima kasih kepada dua ketum yang sudah sangat excited untuk membahas topik kita pada hari ini. Semoga kita akan bertemu lagi di Suara Abyakta Part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.